Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap eksis di dalam kita melayani Tuhan, eksis di dalam kita mengiring Tuhan, tetap semangat di dalam kita mengikuti Tuhan. Saudara masih berkisah dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, dia menyiapkan tempat bagi kita semua. Saudara, tatkala dia naik ke surga, sebelum terangkat ke surga, dia memiliki pesan. Ada? Mbak Ayu sudah dikirim ke? Oke. Ya. Dia pesan kepada murid-muridnya. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan tema dipanggil, dilengkapi untuk bersaksi. Jadi saudaraku, kita dipanggil menjadi orang percaya, kita dipanggil menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Bukan sekedar kita kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol, kita ibadah, kita konser, kita berdoa. Tidak hanya sekedar sampai di situ, saudara. Tetapi ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Dipanggil bukan sekedar dipanggil, tetapi sebenarnya Tuhan terus akan melengkapi kita. Dan kita kalau nanti lihat apa yang Tuhan akan nyatakan di sana. Nah, untuk apa kita dilengkapi? Tujuannya supaya kita bersaksi. Jadi tujuan utama dari panggil dan dilengkapi adalah supaya kita menerima tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk bersaksi bagi Kristus, agar orang-orang yang hilang, orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya kepada Yesus, orang-orang Kristen yang terhilang, sudah lagi tidak bergereja, dia menerima kembali keselamatan itu, dia berbalik kembali kepada kasih Kristus. Supaya apa? Supaya mereka menerima karya keselamatan itu yang sudah kita terima. Jadi kuasa yang kita terima bukanlah untuk kepentingan kita sendiri, tetapi sebenarnya untuk orang-orang sekeliling kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi kuasa itu bisa kita nyatakan melalui perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita tadi, supaya kita dapat bersaksi, memperkenalkan pribadi Yesus kepada orang-orang sekeliling. Makanya mujizat itu harus tetap nyata. Mujizat itu harus terjadi setiap hari. Bagaimana orang bersaksi, bagaimana kita dapat bersaksi, bagaimana orang dapat percaya dengan Yesus dengan kekuatan yang dahsyat itu, kalau mujizat itu hanya waktu Yesus saja. Makanya sampai saat ini mujizat itu masih harus kita nyatakan dan kita saksikan. Makanya tatkala kita melihat orang sakit, bagaimana caranya untuk orang sekelilingnya percaya? Makanya kita berdoa. Bagaimana kita dapat berdoa, iman kita dapat kuat? Bagaimana iman kita dapat terbangun? Ya. Melihat kenyataan yang ada, melihat seorang sakit yang sudah mengalami penderitaan begitu lama. Makanya dibutuhkan namanya Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, siapa yang berkata-kata di dalam Roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Makanya kalau kita menghadapi orang sakit dan kemudian kita mau doakan, ya, bagaimana membangun iman kita,
Ya kita berkata-kata dalam bahasa roh. Tujuannya apa? Iman kita terbangun. Setelah iman kita terbangun, baru kita mendoakan orang itu. Setelah mendoakan orang itu, kita rasanya lega. Ada kekuatan yang dasar mengalir dalam diri kita, dan kemudian kita impartasikan kepada orang lain. Tujuannya adalah supaya nama Tuhan dimuliakan dan menjadikan mereka milik kesayangan Tuhan. Untuk itu mari kita akan lihat, kita akan baca firman Tuhan dalam Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Ya. Yang udah ketemu katakan amin. Kalau nggak ketemu berarti saudara lihat ke depan saja. Oke, yang cowok baca ayat yang genap, yang cewek baca ayat yang ganjil. Oke. Jadi bapak-bapak yang merasa dirinya bapak-bapak, yang merasa dirinya laki-laki, ya, baca ayat genap. Yang merasa dirinya wanita, baca ayat yang ganjil. Jadi nggak ada pertengahan di sini ya. Oke, 3, 2, 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang bernama Kristus meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya naik ke atas." Iya. Langsung klik. Saudara, rupanya ada satu tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Ya, diklik aja. Jadi, Bapa telah mengutus anaknya melalui seorang pribadi yang bernama Yesus untuk memberitakan kabar baik dengan tujuan supaya orang yang mendengar, supaya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh kerajaan Allah, dia memperoleh kerajaan surga. Siapa yang menerimanya, dia sedang dipindahkan dari maut kepada hidup. Siapa yang percaya dan menerimanya, dia memperoleh jaminan keselamatan. Dan itu diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada umatnya. Waktu itu umatnya hanya dikhususkan kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang memang dari awal adalah pilihan Tuhan, dan mereka sudah dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, diberikan satu tempat perjanjian namanya Kanaan untuk mereka dapat menikmati apa yang Tuhan akan berikan di dalamnya, yaitu susu dan madu itu diberikan di tanah Kanaan. Tempat itu melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Nah, kabar baik ini sudah disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel. Rupanya banyak orang Israel yang tidak percaya. Banyak orang Israel yang menolak hadirnya Mesias itu. Karena apa? Karena nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi itu sudah ditutupin oleh ajaran
ajaran-ajaran baru orang-orang Farisi. Jadi sebelum Mesias datang itu, ajaran-ajaran baru itu berkembang di tengah-tengah kehidupan orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Ya, semuanya tertutupi. Tatkala Yesus datang ke dunia, mata mereka tertutup. Dia tidak dapat melihat lagi bahwa janji Tuhan diberikan. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu adalah untuk memberikan karya keselamatan bagi umat manusia. Yesus malah ditolak. Tidak berhenti sampai di situ saja. Bukan hanya sekedar ditolak, tetapi Yesus malah dibunuh dan mati di atas kayu salib oleh karena ketidakpercayaan orang-orang Yahudi. Dianggap apa yang disampaikan oleh Yesus adalah penghujatan akan Allah. Makanya Yesus mati di atas kayu salib disamakan dengan penjahat-penjahat. Tetapi kita melihat nubuatan harus tetap tergenapi. Dia mati di atas kayu salib dan kemudian dikubur. Setelah dikubur di hari ketiga dia bangkit dari orang mati. 40 hari dia menyatakan kepada manusia. 40 hari dia sampaikan berita kembali kepada murid-muridnya. 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Pesannya dan tongkat estafet itu diberikan kepada murid-muridnya. Katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa aslinya dunamos, dunamit. Jadi biasanya dunamit itu dipakai untuk meledakkan sesuatu yang ada di dalam dunia yang agak susah untuk ditangani oleh tangan manusia. Makanya kalau mau membangun, mau membuka wisata yang baru di Pandawa, ya, dipasang dinamit dulu, supaya diledakkan dan kemudian bisa dibuka jalan. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima dunamit itu. Kamu akan menerima satu ledakan yang dahsyat itu. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Ada kuasa yang dahsyat yang melengkapi kita. Kalau kita sudah dipanggil tadi, dilengkapilah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Katakan kanan kirimu, kamu dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita bukan manusia biasa-biasa lagi, tetapi kita manusia yang berbeda dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini. Kemarin saya sampaikan kepada anak-anak muda, kita tidak lagi serupa dengan dunia ini. Artinya bukan berarti gak serupa wajah kita dengan dunia ini, bukan wajahnya bulat kayak global begitu, enggak. Tetapi kita tidak serupa dengan dunia, sifat hidup kita, karakter kita. Ya. Makanya kita harus sampaikan satu kabar baik dengan kekuatan Roh Kudus itu. Untuk mereka percaya kepada Kristus. Tujuannya supaya mereka percaya kepada Kristus. Ada loh saudara, orang-orang yang masih gak percaya mukjizat masih berlaku sampai saat ini. Ada aja. Ada orang-orang yang gak percaya itu bahwa kekuatan kuasa Roh Kudus sanggup untuk mengubah manusia hingga dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia hanya berpikir masa dulu saja. Kalau perlu Roh Kudus itu hanya di dalam hati saja. Ada. Itu kemarin anak-anak Nusa Dua dites imannya sampai di mana.
Masih percaya enggak dengan kekuatan Roh Kudus? Masih percaya enggak kalau penuh Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh? Sampai diuji sedemikian rupa. Ya puji Tuhan, mereka bertahan dalam ujian. Mereka tetap setia. Ya, Roh Kudus itu diberikan kepada kita, melengkapi kita untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sehingga kita dapat menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan karya-karya Tuhan. Makanya gereja mula-mula untuk membuat sekali khotbah 3.000 jiwa, 3.000 orang bertobat, apa yang dilakukan? Tanda-tanda ajaib. Ya. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 12 katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Percaya kepada siapa, saudara? Percaya kepada siapa? Dikatakan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dikatakan dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, kita juga akan membangkitkan orang mati. Kalau Yesus menyembuhkan orang buta, kita dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang buta, menyelesaikan orang buta. Ayo mulai dari bahkan kita baca bersama-sama. Bisa dilihat di depan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Rupanya Roh Kudus dipersiapkan untuk kita. Kita diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ya. Saudara, kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus, pekerjaan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dikerjakan juga oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus gak pernah dengan sapu tangannya menyembuhkan orang sakit, tidak pernah. Tetapi itu dikerjakan oleh Paulus, dilakukan oleh Paulus. Bukan berarti itu kuasa Paulus, enggak. Itu tetap kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan mengerjakan pekerjaan yang besar. Saking banyaknya orang sakit, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Bayangan Petrus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Saking mungkin capeknya, tumpang tangannya terlalu banyak, udah lewat aja di depanku. Bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Artinya ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan melalui kekuatan kuasa Roh Kudus yang diperlengkapkan kepada murid-muridnya sebagai pemegang tongkat estafet untuk kembali memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang dalam penjara, orang-orang yang ada di dalam tindisan dosa dan tekanan hidup dalam masalah. Ya. Dan itu dipercayakan kepada murid-muridnya. Apakah berhenti sampai di murid-muridnya saja? Tidak. Kuasa itu terus dilanjutkan. Katakan dilanjutkan. Dilanjutkan kepada kita semua. Katakan dilanjutkan kepada saya. Dilanjutkan kepada kalian, kepada saya. Untuk apa? Memberitakan kabar baik dengan tanda-tanda ajaib, dengan kuasa Roh Kudus, supaya dunia percaya. Sekali waktu kita diperhadapkan, awal-awal masuk Bali, diperhadapkan dengan orang yang memiliki sakit kanker, kanker otak ya, yang di Karangas, kanker saudara. Mungkin sudah 3 tahun dia tidak dapat keluar dari tempat duduk. Dokter sudah angkat tangan, ya sudah divonis bahwa penyakit ini nggak sembuh lagi. Sudah gak sembuh lagi.
Kami dibawa ke sana, saudara. Kami dibawa ke sana diperhadapkan dengan orang yang sakit 3 tahun sudah nggak bisa berbuat apa-apa, untuk keluar untuk makan aja sudah nggak bisa. Bayangin, badannya kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. Ini tentang kesaksian yang luar biasa. Nah, tatkala diperhadapkan dengan kami, bukan hanya keluarganya yang datang, tetapi orang satu Banjar melihat semuanya itu di dalam. Melihat bahwa ada orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Saya sampaikan firman Tuhan. Saya sampaikan kebenaran. Saya sampaikan bahwa Yesus bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi Dia bisa menyelamatkan. Bagi kita yang percaya, Dia akan memberikan keselamatan kepada kita. Wow. Sampaikan firman Tuhan, sampaikan kebenaran. Saya berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa dalam bahasa roh. Saya terus memuji Tuhan dalam bahasa roh. Saya membangun diri saya dengan bahasa roh. Saya membangun iman saya dengan bahasa roh. Saya berdoa. Dan sampai saya merasakan hadirat Tuhan. Tatkala saya merasakan hadirat Tuhan, saya berdoa, saya tumpangkan tangan orang ini. Apa yang terjadi, saudara? Orang ini memperoleh kesembuhan. Saya bilang bangun, dia bangun. Dia katakan saya lapar. Jangan kasih nasi dulu, buatin tajin, tahu tajin? Jadi rebuskan beras. Ya. Jadi ambil airnya, kasih dulu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Saudara, itu disaksikan banyak orang. Bagaimana kita tidak dapat menyatakan kekuatan dan kuasa, bagaimana orang percaya kalau mujizat itu hanya berhenti sampai zaman dulu. Maka dibuatlah orang itu percaya bahwa ada Allah yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam nama Yesus. Dan orang sakit itu menjadi sembuh. Bagaimana bisa percaya kalau tidak ada orang memberitakan? Saudara, pernah terjadi juga waktu saya pelayanan di Sumatera. Sudah luar biasa. Karena saya lepas dari sekolah Alkitab, ya, tingkat 1, semangatnya menyala-nyala. Jadi kalau pelayanan itu harus naik perahu, gayung perahu. Nah, selalu mendengar ada orang sakit, tak datangin, tak doain. Banyak kejadian kesembuhan-kesembuhan. Dan terakhir, saya nggak nyebrang, nggak pakai perahu, tetapi saya hanya jalan kaki, hanya beberapa meter saja. Saya hampiri, ada orang yang kanker kandungan, seorang wanita kanker kandungan. Saudara, sudah beberapa tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sekali sudah klimaknya karena di desa nggak mungkin dibawa ke kota dan dibawa ke rumah sakit, sudah angkat tangan. Ya udah, kami datang. Waktu kami datang, saudaraku, saya merasakan kekuatan kuasa Roh Kudus di dalam. Saya berdoa. Hari Sabtu itu saya berdoa. Saya berdoa, dan hari itu juga terjadi mujizat. Ibu ini langsung bangun, bisa, ya. Kan kalau dibangun, saya melihat ada gumpalan-gumpalan darah dari, ya, tempat yang khusus di dalam. Ada gumpalan-gumpalan darah merah, hitam. Saya bilang, dan kemudian dikasih air hangat, dia minum. Ya, itu siang. Dan sorenya dia bisa, katanya bisa dituntun jalan ke sungai untuk melakukan itu. Oh, sudah bangga luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, karena itu hari Sabtu sore, bapaknya sudah bangga, bapaknya sudah sukacita, anak-anaknya juga sudah sukacita. Akhirnya dia pagi pergi ke gereja. Dia bersaksi, wow, terima kasih. Pokoknya istri saya sudah sembuh.
Saudara, jam 4 sore ibu ini meninggal. Saya berpikir, apakah ini mujizat? Awal-awalnya stres. Saya kayaknya berdoa. Awal-awalnya stres. Tuhan katakan, tidak, ini juga mujizat. Orang sakit sembuh seperti ini, dia gak merasakan sakit lagi. Dan akhirnya waktu itu dikuburnya pun bingung. Ya. Ada pihak keluarga ingin dikubur Kristen, masyarakat anaknya yang masih ada di kota tidak mau dikubur Kristen, jadi buat kuburannya itu kotak. Nanti kalau dikubur Kristen dihadapkan ke sana, kalau dikubur yang lain akan diberhadapkan di sana. Bingung kan? Akhirnya kita mengalah, diputuskan untuk dikubur secara mereka. Ya. Apa terjadi saudara? Apa berhenti sampai di situ? Enggak. Rupanya 2 hari kemudian, ya, karena 2 hari kemudian itu saya disuruh ke Palembang, ke kota untuk ada urusan tertentu. Saya pergi naik speedboat, dan 2 hari kemudian saya pagi pergi, sore itu ada beberapa polisi cari saya. Karena saya mendoakan orang itu meninggal. Gembalanya ketakutan. Gak usah datang lagi ke sini, pergi pelayanan ke tempat yang lain. Saudara, pengalaman yang seperti ini saya dapatkan. Pengalaman seperti ini saya hadapi. Pengalaman seperti ini saya melihat dengan mata. Bukan hanya itu, tatkala kita tinggal di Bali ini banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan mujizat-mujizat itu terjadi. Karena apa? Saya tahu Tuhan melengkapi saya. Saya tahu Tuhan melengkapi saya dengan kekuatan Roh Kudus. Karena apa? Saya tahu kekuatan Roh Kudus itu dapat mengalahkan segala sesuatu. Roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Firman Tuhan katakan roh yang ada di dalam dirimu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Katakan, roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya tatkala kau menghadapi persoalan dalam hidupmu, jangan takut. Ada penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita, ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang selalu melindungi di dalam hidup kita. Makanya Daud katakan, aku gak pernah goyah karena mataku selalu memandang Tuhan. Memandang Tuhan bukan melihat Tuhan secara utuh, enggak. Yang dirasakan Daud di saat kelelahan, ada kekuatan baru. Di saat dia menghadapi musuh, ada kekuatan untuk diberikan keberanian dan dapat mengalahkan musuh. Saudaraku, makanya di dalam perjalanan Daud selalu ada satu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Makanya murid-murid pada waktu itu dipesankan jangan tinggalkan Yerusalem. 500 orang yang dapat melihat Yesus naik ke surga. Yesus berkata jangan tinggalkan Yerusalem. Yang ada di loteng Yerusalem itu tinggal 120 orang. Artinya lebih banyak yang gak taat, lebih banyak yang tinggalkan Yerusalem. Akhirnya di pasal 2 Kisah Rasul, Roh Kudus dicurahkan. 120 orang dia penuh dengan Roh Kudus. Dia mulai berkata-kata di dalam bahasa. Dia berkata-kata dengan bahasa. Mulailah tampil beda. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 digenapilah di dalam pelayanan murid-muridnya. Gereja mula-mula tanda-tanda ajaib begitu nyata. Setiap hari tanda-tanda ajaib itu mereka lakukan. Karena setiap hari mereka berdoa, mereka bersekutu, mereka membagi-bagikan roti, mereka membagi-bagikan firman Tuhan. Satu dengan yang lain didukung, satu dengan yang lain didorong di dalam kasih, satu dengan yang lain didorong untuk membangun kekuatan imannya. Dan terjadilah mujizat-mujizat yang luar biasa.
Sampai tatkala Petrus ditangkap, ditaruh tempat penjara paling dalam, dijaga oleh pasukan-pasukan tertentu. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Malaikat datang, semua rantai yang ada di dalam tangannya, kakinya, dan rantai yang ada di dalam penjara itu gugur. Dan kemudian Petrus mengikuti malaikat ini dan disampaikan ke tempat di rumahnya dia berada. Rupanya di dalam rumah dia berada, rupanya ada wanita-wanita yang berdoa. Ayo, besok sampai hari Sabtu kita akan berdoa setiap jam 7. Jadi hari-hari ini sudah berkumandang, saudara. Hanya gereja-gereja itu 10 hari, nah, karena kita kemarin ke Sita. Tapi kita tetap berdoa di sana dengan camp. Tetapi kita mulai besok dalam 1 minggu itu, Senin sampai hari Sabtu, sampai minggu depan kita adalah hari raya pencurahan Roh Kudus. Kita terus akan mengalami Tuhan. Mulai besok sore kita akan sama-sama berdoa dalam menantikan kuasa Roh Kudus. Untuk komsel, ya, mungkin di pending dulu, kita buat doa serempak bersama-sama, ya, di gereja. Amin. Amin. Kita akan mengalami kebenaran, kita akan mengalami kuasa tatkala hidup kita sejalan dengan firman Tuhan, hidup kita selangkah dengan kebenaran firman Tuhan, maka tanda-tanda ajaib akan menyertai setiap jalan hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat selalu akan nyata di dalam setiap jalan hidup kita. Nah, makanya di sini katakan, aku akan berkata kepada sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang dilakukan Yesus kita akan lakukan. Makanya kita akan dapat menjadi saksi. Dengan kekuatan kuasa itu kita dapat saksikan di tengah-tengah keluarga kita di Yerusalem, di gereja kita. Masing-masing akan melihat, wah, orang ini dipakai Tuhan. Wah, saudara ini dipakai. Waduh, walaupun masih muda dipakai Tuhan, luar biasa. Satu dengan yang lain saling membicarakan pemakaian Tuhan di dalam diri kita. Jangan hanya kita penonton, wah, di situ dipakai Tuhan luar biasa. Wah, orang itu lagi dipakai Tuhan luar biasa. Orang itu kita hanya kita heran-heran, nggak menjadi pelaku. Tetapi kita semua akan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, kita sedang melakukan tanda-tanda yang ajaib, kuasa yang diberikan kepada kita impartasikan kepada orang lain. Di tengah-tengah keluarga kita, di Yerusalem, di seluruh Yudea, tetangga kita akan melihat, wow, ada pemakaian Tuhan yang luar biasa di dalam diri kita. Orang tetangga kita akan percaya. Di mana gerejamu? Besok aku ikut. Di mana gerejamu? Besok aku percaya. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pemakaian Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan tanda-tanda yang diberikan kepada kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam melengkapi kita sebagai saksi. Firman Tuhan katakan kita akan melakukan perkara yang besar. Yang kedua, saudara, pesannya bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua akan disaksikan bukan hanya 500 pasang mata itu saja, tetapi akan disaksikan oleh seluruh bumi. Dulu kita berpikir kan, caranya bagaimana ya untuk menyaksikan Tuhan datang yang kedua kali, yang semua orang bisa melihat. Kalau dulu kan terbatas tempat. Kalau datang di Israel, hanya orang Israel yang tahu. Tetapi akhirnya melalui internet, melalui media ini, kita bisa melihat sesuatu yang terjadi di belahan dunia. Makanya di dalam Kisah 1 ayat 11 katakan, dan berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, saya akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi saudara, kalau kita tahu dia naik ke surga dan akan datang kembali kepada hal yang sama, kedatangan ke dunia ini, dia tidak lagi seperti bayi yang lahir, yang masa Natal. Kedatangan yang kali kedua, dia datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi semua orang, termasuk kita orang percaya. Karena kita sudah dibenarkan, artinya kita sudah diloloskan. Coba baca dulu Roma, minta tolong. Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1 ini firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka. Iya, sekarang tidak ada penghukuman, terus bagi apa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, walaupun penghakiman itu ada, tetapi firman Tuhan katakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya kita sudah lolos dari penghukuman. Kita sudah pindah dari maut ke hidup. Karena apa? Yesus sudah menjamin keselamatan bagi kita yang percaya. Melalui kematiannya di atas kayu salib, kita tidak lagi ada di bawah penghukuman itu, tetapi oleh karena kasih karunia itu, kita memperoleh keselamatan. Maka dikatakan yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu dasar. Makanya di dalam kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita akan dibawa kemana? Saat ini kita sudah mengerti. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan, tidak lagi ada di bawah penghukuman itu, tetapi kita sudah lolos dari penghukuman itu. Bagian kita adalah kerajaan surga. Ya. Kembali ke ayat itu. Makanya ditegaskan Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 4:16 katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, makanya gak usah berdoa untuk orang mati. Gak usah berdoa untuk orang mati yang sudah meninggalkan kita, ibu kita mungkin. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, kalau pergi ke kuburnya mengenang boleh, gak syirik tuh. Boleh nyekat, mengenang betapa baiknya Tuhan, dia dapat melahirkan kita dulu. Tapi kalau Tuhan selamatkan dia, loh ibunya, bapak ibunya hidupnya, ya katakan bapaknya waktu hidup mabuk-mabukan, kita berdoa ngotot pokoknya diselamatkan, ya. Enggak lah. Ya makanya firman Tuhan katakan yang dibawa mereka adalah sesuatu tatkala dia hidup. Jadi artinya boleh pergi kubur mengenang sesuatu yang baik, tapi berdoa khusus untuk diselamatkan itu urusan Tuhan tatkala dia masih hidup, gitu kan? Ya. Jadi sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka akan mati. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita akan dibangkitkan dulu kalau kita mati sebelum Yesus datang. Kita akan diangkat dulu. Yang gak percaya ditinggalkan. Yang masih hidupnya setengah-setengah, tidak tahu diangkat atau tidak, makanya dilihat sana. Makanya mulai saat ini mempersiapkan dirilah untuk kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan,
uang boleh ya, bukan berarti kita nggak perlu uang. Uang kita perlu banget. Nggak ada uang kita nggak dapat lakukan apa-apa. Tetapi bukan sesuatu semuanya itu hanya dengan uang, tidak. Kita naik ke surga bukan kita memiliki uang banyak. Makanya ada nyanyian, kalau keselamatan dapat dibeli, yang kaya selamat, yang miskin binasa. Jadi keselamatan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu oleh karena iman kita. Kita akan, kalau kita udah mati duluan, Yesus datang, kita yang percaya dibangkitkan dulu. Dan bagaimana dengan yang hidup? Nah, yang hidup akan mengalami pengangkatan dengan tubuh yang baru. Makanya ayat firman Tuhan, dua di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggal. Tapi kalau dua-duanya percaya, dua-duanya diangkat. Waktu berjalan berdua, satu diangkat, satu ditinggal. Makanya perhatikan ini. Jangan satu diangkat, satu ditinggal, tapi dua-duanya diangkat. Amin. Makanya perlu dibangun satu kekuatan di dalam diri kita melalui komunitas yang saling membangun. Dibangun dalam komunitas yang saling mendorong dalam kasih, saling mengingatkan. Sehingga gereja terus akan mengalami pertumbuhan, sehingga tidak ada lagi tempat yang kosong. Tetapi semua akan berlomba-lomba mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Dikatakan sudah itu, kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan sama-sama dengan Tuhan. Tinggal pilih, mau diangkat atau ditinggal. Katakan kanan kiri, diangkat atau ditinggal. Dan saudara, kalau hari ini kita memiliki komitmen dalam hatimu Tuhan, saya akan bersama dengan Kau. Kalau saya mati, saya akan dibangkitkan dulu. Kalau saya masa hidup, saya akan diangkat. Artinya Engkau sedang memperbaiki pola hidupmu dengan Tuhan. Engkau semakin melekat dengan Tuhan, engkau semakin mengerti rencana Tuhan di dalam hidupmu, sampai Tuhan menyatakan kuasa di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, mulai besok malam, mari kita akan sama-sama dalam satu minggu itu kita akan berdoa bersama-sama untuk melihat kemuliaan dan keajaiban, mempersiapkan di mana pencurahan Roh Kudus yang akan memberikan ketenangan, kedamaian di dalam hidup kita. Sama-sama kita akan beri. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
mempersiapkan diri kami untuk menyambut hari kedatangan-Mu yang kali kedua. Sehingga di hari sangkakala itu berbunyi, sangkakala itu ditiup oleh para malaikat dan terjadi pengangkatan. Kami ada di sana. Mari Roh Kudus, taruh Roh-Mu di dalam hidup kami, sehingga menyadarkan kami untuk kami hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam mengekspresikan Tuhan, sehingga karakter-karakter ilahi itu nyata atas hidup kami. Terima kasih, remakan firman-Mu hari ini, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, nanti di pengumumannya kita perhatikan di hari Minggunya saja. Jadi